warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil munqidhi minadh dhalal wa ala alihi wa ashabihi wa ala ashabihi wa alihi khairi al. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustadz, para hujjaj, pengurus Majelis Ta'lim dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Musalah Al-Jihad yang berbahagia, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada di halaman 84 termasuk maksiat farji. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Wa minha ay min maksiatil farji, termasuk maksiat farji, wal istimna'u biyadi ghairil halilati wal wat'u fil haidi awin nifasi au ba'dan qita'ihima wa qabdal ghusli au ba'dal ghusli bila niyatin au ma'afaq di syartin min syurutihi. Itu ada di halaman 84 di sini oleh mutarjim disebutkan mulai dari nomor 4 yang barusan kita baca. Nomor 4 termasuk maksiat farji, mengeluarkan mani atau onani dengan tangan selain halilahnya, istri atau budak. Kemudian di sini perlu kita bahas, halilah ini artinya perempuan yang halal untuk kita. Lawannya halilah itu adalah mahram. Mahram dari kata haram, bukan muhrim, mahram. Jadi kalau ada istilah ente bukan muhrimnya, itu salah. Muhrim itu artinya orang yang ihram. Jadi kalau bukan muhrim, emang yang namanya di Bintaro, ihram apaan di Bintaro mah? Ihram itu pakai baju ihram. Nah, namanya muhrim. Muhrim itu artinya orang yang ihram. Nah, sedangkan sebutan untuk orang yang haram kita nikahi namanya mahram. Siapa itu mahram? Mahram itu ibu, mahram kita tuh. Nenek ke atas, buyut. Habis buyut apa? Canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur ya. Sampai gantung siwur 7 turunan tuh. 7 ke atas. Ke bawah juga gitu. Anak perempuan, cucu perempuan. Ini kalau buat yang laki-laki. Cucu perempuan, anaknya cucu apa? Buyut, canggah lagi, wareng, udek-udek, gantung siwur lagi. Sampai bawah 7 turunan. Makanya kenapa disebut 7 turunan kaya semua. Ntar yang ke-8 miskin. Soalnya udah habis. Nah itu 7 ke bawah, 7 ke atas. Sebenarnya bukan hanya 7 ke bawah, 7 ke atas. Semua yang tadi saya sebutkan itu termasuk mahram. Nah lawannya mahram, ini mahram adalah orang-orang yang haram kita nikahi. Laki-laki ketemu mahram ini namanya haram kita nikahi. Nah perempuan sebaliknya, perempuan mahramnya itu bapak, kakek. Nah ini namanya mahram. Ada selain dari sisi nasab seperti anak ke atas atau bapak ke atas, anak ke bawah. Itu ada yang samping. Yang samping itu saudara kandung, mahram juga. Saudara kandung itu mahram. Kemudian termasuk mahram itu mahram yang sebab hubungan mantu dan mertua atau pernikahan dengan orang lain. Mertua mahram juga. Jadi itu haram kita nikahi, mahram. Kemudian termasuk mahram itu adalah saudara susuan. Saudara susuan yang kebetulan dulunya pernah nyusu bareng sama satu ibu, meskipun asalnya bukan siapa-siapa, tapi karena pernah disusuin sama ibu ini, maka jadinya saudara susuan, mahram juga. Ibunya juga jadi mahram juga, ibu susuan juga mahram. Lawan dari mahram namanya ajnabi, orang asing. Nah orang asing inilah yang boleh kita nikahi.
Ketika sudah kita nikahi, maka jadilah dia halilah atau jadilah dia orang yang halal untuk kita. Jadi istilahnya adalah halilah. Tapi halilah orang yang halal, istri kita atau siapa lagi? Istri kita lagi atau istri berapa emang? Ya pokoknya halilah itu ya cuma itu. Halilah itu orang yang sudah kita nikahin, yang istrinya lebih dari satu, ya berarti 4 itu namanya halilah semua, halail, orang-orang yang halal. Orang-orang yang halal ini boleh, orang-orang yang halal ini untuk kita minta, di sini kita bicara fikih ya, boleh kita minta untuk istimta atau untuk kita meminta kenikmatannya di luar jima. Dengan cara apa? Dengan cara di sini namanya istimta ini namanya onani. Boleh halilah, tapi di luar halilah, selain halilah nggak boleh. Meskipun itu mahram, nggak boleh. Hukumnya haram, maka termasuk maksiat farji. Maksiat farji, kita tahu kalau farji itu termasuk dari 7 anggota yang sangat potensi untuk buat dosa. Imam Ghazali menyebutkan ada 7 anggota badan yang memang sangat punya potensi buat bikin dosa. Mata, terus mulut, habis mulut hidung enggak. Hidung ya bisa punya dosa. Coba orang apa, hidung nonjok pakai hidung gitu, atau tapi nggak punya potensi besar. Yang punya potensi besar 7 itu mata, mulut, telinga, tangan, kaki. 5 tuh deh ya, ada 5 kan. Perut, kemarin udah kita bahas maksiat perut, dan farji. Farji ini punya potensi untuk buat dosa. Tapi tidak kalah juga, farji ini juga punya potensi untuk dapat pahala. Bahkan Rasulullah SAW meletakkan kemaluan kita atau meletakkan farji kita kepada yang halal untuk kita, itu pahalanya gede banget. Pahala juga itu. Jadi selain punya potensi untuk buat dosa, farji tetap punya potensi, punya pahala juga, punya dapat potensi untuk menghasilkan pahala untuk orang yang melakukannya, jika itu terhadap sesuatu yang halal seperti halilah. Nah, farji di sini, halilah di sini orang yang halal boleh untuk kita minta istimta, tapi selain itu maka haram. Kalau haram berarti maksiat farji. Kemudian yang kelima ini udah kita baca juga tadi, mengumpuli istri atau jima saat haid, nifas atau setelah tuntas tapi belum mandi, atau sesudah mandi tapi tanpa niat, atau niat mandi tapi salah satu syarat mandi ada yang tidak terpenuhi. Ini untuk para suami nih, para suami mengumpuli istri dia dalam keadaan haid, maka ini termasuk maksiat farji. Dalam keadaan haid ada 2 macam, saudara. Ada ketika lagi banyak-banyaknya, namanya istilah fikih itu namanya fi iqbaliha atau fi iqbalid dam, ketika darah lagi banyak-banyaknya, atau ketika udah mulai berkurang. Dua-duanya dosa, dua-duanya termasuk maksiat farji. Atau udah bersih tapi belum mandi, nubruk aja namanya. udah bersih tapi belum mandi, termasuk maksiat farji juga. Atau mandi istrinya tapi syarat-syarat mandinya tidak terpenuhi. Mandi misalnya cuma tanpa niat mandi. Ini pentingnya niat. Kita mandi asal keramas, lepek semua, kalau nggak niat nggak sah. Nggak niat nggak jadi ibadahnya, dan juga nggak jadi terangkat, hadas besarnya nggak jadi terangkat. Oleh karenanya niat harus, istri kita harus diajarin tuh. Nah, karena ini adalah maksiat yang tanpa had, tidak ada had atau hukumannya dalam Al-Quran, maka ada ta'zir untuk hal-hal yang semacam ini. Biasanya disunnahkan untuk orang yang melakukan ini. Di pembahasan banyak kitab fikih, ulama menyebutkan kalau ada suami ini menjima istrinya dalam keadaan haid lagi banyak-banyaknya, maka sunnah bagusnya dia itu harus, untuk menghapus dosanya, harus sedekahnya 1 dinar. Kalau ketika darah sudah mulai berkurang, maka dianjurkan, disunahkan sedekah juga. Sedekahnya tapi setengah dinar doang, 1 dinar kalau lagi banyak-banyaknya.
1 dinar itu berapa? Di Antam itu 1 dinar kira-kira 4.200.000. 4.200.000 sedekah ke masjid, majelis taklim, atau setengah dinar ya 2.100.000 ya, 2.100.000. Ini takzir atau yang bisa menggantikan takzir. Karena kita sudah pernah bahas juga, dalam hukum Islam ada hukum-hukum yang memang sudah ditentukan dalam nas sebagai hukum had, seperti potong tangan, kisos, kemudian rajam. Itu ada di Al-Quran, sudah ada ditentukan secara nas qat'i, pasti udah. Tapi ada juga dosa-dosa yang memang tidak ada hadnya di Al-Quran. Dosa yang tidak ada hadnya ini biasanya dengan takzir. Takzir ini hukuman yang diberikan hakim, diberikan oleh pemegang keputusan hukum atau pemegang ketentuan hukum kepada tersangka, takzir. Tapi masa urusan keluarga gini ada takzirnya. Nah, maka untuk mengganti takzir, sedekah itu ulama menganjurkan suami yang melakukan ini takzirnya atau diganti takzirnya dengan sedekah tadi. 1 dinar atau 1/4 dinar. Kemudian yang ke-6, belum kita baca tadi, wat takasyuf. Yang ke-6, wat takassyufu inda man yahrumu nadharuhu ilaihi aw fil khalwati li ghairi ghardin. Membuka aurat di depan orang yang haram melihat auratnya atau di tempat sepi tanpa ada hajat. Ini ada hubungannya dengan mahram dan ada hubungannya dengan halilah tadi. Halilah orang asing memang asalnya, bukan siapa-siapa, bukan saudara susu, bukan saudara kandung, bukan bapak ke atas, bukan anak ke bawah. Orang asing namanya ajnabi, tapi sudah halal karena nikah istri kita. Makanya ini orang yang disebut dengan orang yang halal, halilah. Kalau halilah atau orang yang halal, demikian juga suami untuk istrinya ini juga halil. Ini melihat aurat boleh-boleh aja, tapi di luar itu maka sebutannya orang yang tidak halal melihat aurat. Termasuk diantaranya yang tidak, ini adalah orang yang tidak halal untuk melihat aurat adalah orang asing, ajnabi, bukan mahram, jelas, bukan mahram, jelas, kecuali kalau sudah dihalalkan lewat nikah, yaitu suami atau istrinya boleh melihat aurat. Nah, selain itu, selain ajnabi, orang asing yang memang bukan halilah, maka haram melihat aurat. Haram melihat aurat, terutama orang-orang yang memang bukan mahram kita, udah orang asing ya, bukan halalnya kita, maka haram melihat aurat kita. Kalau laki-laki sih gampang, auratnya kan cuma antara pusar sama lutut, itu auratnya. Asal pakai celana pangsi sama pakai singlet aja udah ditutup semua. Perempuan nih, termasuk perempuan yang auratnya ya secara ini aja, secara umum kita pakai aurat sholat misalnya. Aurat sholat itu muka, kecuali muka dan 2 telapak tangan. Nah, selebihnya perempuan itu aurat. Maka istri kita atau anak perempuan kita ini jangan sampai tersingkap auratnya yang 2 ini nih, kecuali yang 2 ini, muka sama telapak tangan masih boleh dah orang melihat, muka sama telapak tangan. Tapi di luar itu maka jangan sampai tersingkap untuk orang asing. Bagaimana untuk mahram? Mahram itu sama saudaranya sendiri, sama bapaknya, ya nggak apa-apa, buka aja jilbabnya orang sama mahram, atau sama kakeknya, ya nggak apa-apa, buka aja jilbabnya, nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa. Bahkan untuk mahram itu andai di rumah emang orang mahram semua, orang yang haram dinikahi semua, cuma ada saudara kandungnya, cuma ada ibu bapaknya, dan cuma ada kakeknya misalnya, ya pakai kaos pendek ya nggak apa-apa, karena memang mahram. Yang harus lebih hati-hati itu kalau terhadap orang asing yang bukan mahram. Maka perempuan ini jangan sampai tersingkap auratnya, jangan sampai tersingkap 2 bagian, yaitu selain 2 bagian yaitu muka dan telapak tangan, ini jangan sampai tersingkap. Kita mulai ajarin nih anak kita yang sudah balik, perempuan, terutama perempuan yang sudah balik. Kalau masih anak-anak ya masih wajar lah, ya lagi lucu-lucunya dibeliin kunciran, pakaiin karet, ya kalung-kalungan kan lagi. Nanti udah balik mulai kita ajarin. Membuka aurat di depan orang yang haram melihatnya ini juga termasuk sesuatu yang haram dan masuk kategori
maksiat farji. Nah, ada catatan di sini, di tempat sepi tanpa ada hajat. Kalau ada hajat di tempat sepi, kalau ada hajat misalnya untuk buang air memang harus buka aurat, ya memang boleh asal di tempat sepi. Tapi kalau di tempat sepi tanpa ada hajat, gerah banget sih ya Ustaz, si tidur blegot aja dia pakai, nggak boleh kalau nggak ada hajat. Nah, kalau ada hajat nggak apa, seperti buang air kecil, buang air besar, atau lagi nyukur, tahu nyukur? Nyukur maksudnya nyukur bulu, memang harus dibuka. Istilah Senawi Banten di sini istihdad. Istihdad itu nyukur, kan sunnah itu nyukur. Nyukur bulu itu sunnah hukumnya, terutama di hari Jumat itu sunnah. Memang harus dibuka. Kalau nggak dibuka, ya pada berantakan kemana-mana itu. Harus dibuka, maka boleh. Ini namanya ada hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, dia ujug-ujug buka gitu aja, meskipun di tempat sepi, nggak boleh, termasuk maksiat farji. Jadi bagaimana ya kalau kita tidur pakai baju, pakai celana, jangan disingkap aurat kita. Yang diperbolehkan di sini kalau di tempat sepi dan ada keperluan atau ada hajat, maka tidak ada keharaman. Kemudian berikutnya wa tagawud wa fil khalwa li ghairi wastiqbalul qiblah aw istidbariha bi baulin aw ghaitin min ghairi hailin. Menghadap kiblat au kana ba'uda anhu aktsara min thalathati adra'in au kana aqalla min thulutsai dhira'in illa fil muaddi lidzalika. Itu nomor 7. Buang air besar dan kencing menghadap kiblat atau membelakanginya tanpa ada tutup. Kalaupun ada, tapi jauh dari orang itu lebih dari 3 zira atau kurang dari 2/3 zira, kecuali di tempat yang disediakan untuk buang air. Nomor 7 ini kondisinya bukan di tempat yang sudah disediakan. Ini gambarannya zaman dulu, atau gambarannya kita lagi ada di hutan, kita lagi ini apa namanya, jalan-jalan ya, hiking apa healing sekarang namanya, healing. Coba di tempat-tempat yang benar-benar hutan begitu, nggak ketemu tempat buang air, sementara kita udah kebelet banget, maka usahakan ditutup pakai penghalang. Hail di sini penghalang. Boleh kita tutup pakai kardus, boleh kita tutup pakai apa, tapi kita jongkok. Kalau tidak ditemukan tempat yang sudah disediakan. Ukurannya bagaimana? Ukurannya minimal tingginya itu 2/3 zira, itu kira-kira 40 cm. Ini ada 40 ya. Nah, segini dah 40 nih, bikin dah 40 cm pakai papan atau pakai daun pisang, diriin. Nah, kita jongkok di situ. Ada penghalang yang belakangnya misalnya pohon, depannya pakai itu tutup pakai pohon pisang, sampingnya juga ada, enggak ada ininya, ada penghalangnya, yang penting 40 dan 40 itu harus jaraknya harus dekat dari kita, harus ya 30 cm dari kita dah. Jangan 40 tapi ada 100 meter, sama juga bohong. Itu harus dekat sama kita, harus maksimal paling jauh itu 30 cm dari badan kita. Nah, tingginya 40 cm itu minimal tuh. Kalau di tempat-tempat yang memang di hutan atau di satu tempat yang kita nggak tahu di mana tempat buang airnya, itu pakai penghalang. Nah, ini keharaman ini ya hadirin, tidak boleh kalau tanpa penghalang kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kita tahu bahwa kiblat itu sebelah sana, ya tahu. Kalau nggak ketemu penghalang, maka jangan madhab kiblat, madhab sono, madhab pohon, madhab pohon, tapi jangan madhab kiblat. Ini yang keharaman di sini, madhab kiblat atau membelakangi kiblat, tapi nggak pakai penghalang. Haramnya di situ. Tapi kalau dia nggak pakai penghalang, sementara tidak madhab kiblat, maka tidak ada keharaman. Yang terpenting di sini, hindari jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kecuali dengan cara ditutup. Kalau kita lagi jalan-jalan di tengah hutan atau di tengah padang pasir misalnya, gak ketemu tempat untuk
qadul hajat, untuk buang hajat, maka caranya jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Adapun tempat yang sudah disediakan, mau membelakangi kiblat atau menghadap kiblat tidak apa-apa, nggak makruh dan nggak haram. Nah sekarang di kondisi normal, umumnya kita di rumah kan udah ada semua tuh ya, mau WC-nya gabung sama orang-orang MCK misalnya, atau mau WC-nya sendiri, itu kan udah tempat yang disediakan, maka tidak ada kemakruhan, tidak ada keharaman. Jadi nggak apa-apa menghadap kiblat. Kalau di kamar mandi kita bikin gitu ya, bikin kloset, ya bagusnya nggak menghadap kiblat. Tapi kalau udah terlanjur menghadap kiblat ya nggak apa-apa juga, nggak ada makruh, nggak ada haram. Kenapa? Karena memang itu tempat yang sudah disediakan. Pembicaraan di sini nomor 7 ini, kalau kita ada di tanah lapang atau di tempat yang memang bukan disediakan untuk buang air, kecuali di tempat yang disediakan untuk buang air, itu maksudnya di situ. Kemudian di nomor 8, nomor 8 itu wattaqawwud fil masjid, dan buang air besar. Di situ bacanya berak. Di masjid, sekalipun dalam bejana, walau fi inain, sekalipun dalam bejana, walal mu'adzamin, di tempat yang dihormati, wal mu'adzamin, di tempat yang dihormati. Kalau saya punya naskah Sulamut Taufik yang lain selain yang dipegang sama bapak-bapak sekalian, itu ada tambahan selain walau fi inain, jadi setelah wattaqawwud fil masjidi itu ada fil qabri, ya, fil qabri, jadi di kuburan juga. Yang dilarang di sini, lihat nomor 8, berak dalam masjid sekalipun dalam bejana atau di tempat yang dihormati. Nah, ada di naskah lain yang saya pegang, wattaqawwud alal qabri wal baulu fil masjidi walau fi inain. Jadi juga tidak boleh kencing atau buang air di kuburan dan di masjid, jelas nggak boleh. Maksudnya di kuburan dan masjid di sini, kalau kuburan ya mutlak ya nggak boleh di kuburan, dikubur maksudnya, dikubur situ, dikubur yang apa gundukannya itu jelas nggak boleh. Nah, di masjid ini maksudnya di dalam masjidnya, di dalam yang selama tempat itu dianggap sebagai masjid, maka nggak boleh. Walaupun pakai tempat, walaupun pakai wadah misalnya, pakai pempes Ustaz, nggak boleh keluar dulu meskipun pakai pempes. Termasuk masjid itu hadirin, serambi masjid atau pelataran masjid. Nah, yang nggak termasuk masjid itu pagernya atau pinggir-pinggir masjid yang memang sudah dijadikan tempat untuk buang air, ya memang udah nggak termasuk masjid, nggak apa-apa di situ, boleh. Ada tempat-tempat yang memang dianggap sebagai masjid dan diharamkan di situ melakukan misalnya orang junub misalnya, atau buang air besar tidak boleh, itu diantaranya pelataran masjid. Tapi kalau pinggir-pinggir seperti pagar, nah kemudian di situ ada toiletnya, maka tetap diperbolehkan. Dan juga termasuk haram di tempat-tempat yang memang dimuliakan. Tempat yang dimuliakan selain masjid itu apa? Sofa, marwah misalnya, itu tempat yang dimuliakan. Bahkan sekarang sofa marwah itu udah masuk Masjidil Haram. Dulunya sofa marwah di luar, karena ada perluasan Masjidil Haram, jadi masuk dalam bagian Masjidil Haram. Tempat yang dimuliakan seperti sofa marwah ini juga kita tidak boleh buang air di sana. Dan yang terakhir, watarkil khitan. Watarkil khitan ba'dal bulugh, watarkul khitan ba'dal bulugh, dan tidak khitan sunat gitu. Ya, tidak sunat berkhitan setelah baligh. Ini juga termasuk maksiat farji. Khitan itu hukumnya wajib. Dasar hukumnya, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Itu dasar hukum bahwa Nabi Muhammad wajib mengikuti dan umatnya wajib mengikuti millah atau ajaran agama Nabi Ibrahim. Surat An-Nahl ayat 123. Termasuk ajaran Nabi Ibrahim itu adalah khitan. Memang yang pertama kali
Nabi Ibrahim yang melakukan khitan. Nabi Muhammad khitan enggak? Nabi Muhammad sudah khitan dari lahir atau keluar, itu sudah dihitan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu lahir itu sudah dihitan dan matanya sudah ada celaknya. Jadi udah pakai celak, sifat, udah pakai sifat sininya. Nggak disipatin, udah sifatnya dari lahir tuh Nabi Muhammad udah seperti itu. Nah kita umatnya maka wajib khitan. Bagaimana khitan buat laki-laki? Khitan itu sunat Ali, belum ya? Khitan, Fadil, bapaknya udah. Udah habis, jangan 2 kali. Khitan. Kalau belum balik, belum dihitan. Kalau udah balik tapi belum dihitan juga, maka namanya maksiat farji. Anak yang udah balik ngomong sama bapaknya, "Mbak, saya mau sunat." Kalau udah balik. Nah kalau belum balik, maka harus kita kasih masukan bahwa harus dihitan. Buat laki-laki yang namanya khitan, ini memotong kulit yang menutupi hasyafah atau helm hasyafah itu, memotong itu. Jadi benar-benar dipotong dan ada bekasnya dan ada sisanya kulumnya itu ada. Nah kalau perempuan nggak ada. Kalau perempuan khitannya itu bidir istilahnya. Jadi motong bibirnya perempuan hanya sekedar satu operasi atau satu pekerjaan goresan yang bisa dianggap sebagai motong gitu aja. Jadi nggak kelihatan sisanya apa itu perempuan bibirnya. Ini termasuk millah atau termasuk ajaran Nabi Ibrahim yang memang diwajibkan untuk kita umat Islam. Nah, bagaimana kalau orang udah balik kemudian belum khitan juga, ya maksiat dia. Maksiat farji, termasuk maksiat farji. Belum udah balik, belum dihitan, meninggal. Ya kalau udah meninggal nggak usah dihitan. Udah lewat, udah luput masanya. Orang yang sudah meninggal, yang sudah dihitan, yang belum dihitan maka udah luput masanya, tidak usah dihitan juga. Maksiat farji. Nah kita ketika buang air besar itu maka disunnahkan. Ketika ceboknya, ketika istinja, Allahumma hasin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Bahasa Indonesia ini dalam hati. Waktu istinja atau waktu cebok ini dalam hati, ya Allah lindungilah farji atau kemaluanku dari kekejian itu termasuk zina dan lain sebagainya, dan lindungilah hatiku dari kemunafikan. Jadi dalam hati itu ketika kita istinja atau ketika kita cebok, bukan saat keluar air rincinya, bukan saat keluar ininya juga, pupnya bukan, malah pada saat keluar nggak boleh ngapa-ngapain kita, berzikir apapun nggak boleh. Nah ketika ceboknya baru baca Allahumma hasin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah lindungilah farjiku dari kekejian dan lindungilah hatiku dari kemunafikan. Itu doanya. Ketika keluar atau dalam kamar mandi, bahkan kita nggak boleh melakukan apa-apa selain zikir yang memang disyariatkan, doa tadi. Jadi melakukan apapun dia boleh, terutama melakukan beberapa hal yang bisa mendatangkan penyakit. Ada di Syarah Sulamut Taufik ada, kemudian di I'anah juga ada, Syarah Fathul Mu'in. Kalau kita masuk kamar mandi, dahulukan kaki apa Pak? Kaki kiri. Kamar mandi itu disebut sebagai al-khola. Khola itu nama setan yang memang dipasrahin atau yang memang tempatnya itu di situ. Ada setannya, namanya al-khola. Supaya kita masuknya dilindungi oleh Allah, maka baca doa itu. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk dah tangan kaki kiri. Masuk kaki kiri. Jadi sebelum masuk baca doa itu dulu. Kemudian jangan zikir apa-apa kalau dalam kamar mandi, kecuali kita angan-angan syukur. Syukur itu maksudnya masih bisa buang air besar, masih bisa buang air kecil, udah syukur-syukur aja. Jadi bayangkan syukur nikmat kita.
sehat, bisa kencing sendiri, bisa buang air besar sendiri, nggak pakai alat. Coba kalau pakai alat ya susah banget kan, untuk operasinya aja mahal banget biayanya. Nah kita syukur, banyakin syukur ketika itu. Jangan zikir apa-apa kecuali pada saat itu, pada saat kita istinja baru zikir. Di kamar mandi juga jangan sisih, ingus, jangan ngeludah, jangan gosok gigi atau siwakan. Jadi kalau mau gimana? Di luar kalau mau. Yang tadi saya sebutkan yang ketiga diantaranya itu jangan buang ludah, kemudian jangan ludah. Maksudnya yang ludah di sini ketika air keluar ya, ketika air seni keluar atau ketika tinjanya keluar tuh jangan ludah. Dan juga jangan buang ingus, jangan sambil gosok gigi. Satu lagi, kalau bisa, zaman dulu kan ada cubluk tuh. Cubluk ada tutupnya nggak atasnya? Nggak ada. Nah kalau bisa pakai penutup. Kalau sekarang udah penutup semua. Nah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dianjurkan pakai penutup, jangan melakukan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Kalau kita melakukan hal-hal yang tadi disebutkan ini, khawatir nanti akan diberi ujian, cobaan oleh Allah. Biasanya orang yang lagi keluar air seninya, lagi kencing keluar dia ngeludah, itu biasanya gampang lupanya. Jadi pikun ntarnya, gampang. Kemudian kalau lagi buang air besar, dia sisih, ingus, itu nanti kena bala atau kena ujian budek biasanya, kuping pendengarannya kurang, dan banyak penyakit lain yang memang bisa muncul karena adab kita di kamar mandi ini kurang dijaga. Walau ulama ini menjelaskan tentang ini, menjelaskan bagaimana tata cara kita ketika di kamar mandi. Pakai tutup kepala dan juga pakai sendal kalau bisa. Pakai tutup kepala, pakai sendal. Sunnahnya begini hadirin. Kalau kita buangin jongkok ya. Kalau di kamar mandi sendiri, nah kita begini. Kalau kencing begini, sunnahin. Jadi ya kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, biasa jongkok biasa aja. Umumnya sih memang kita jongkok biasa, tapi bagusnya itu sunnah. Itu ada di beberapa pembahasan kitab. Tapi kalau di syarah Sulamut Taufik ini memang boleh jongkok biasa juga nggak apa-apa, boleh. Ketika kita bangun dari buang air besar, maka pegang jelas, pegang pakai tangan kanan dan lain sebagainya. Ini tata cara yang memang dituntun oleh ajaran Islam. Al-khala atau toilet. Maksiat kaki, wa min ma'asir rijli al-masyu fi maksiatin, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.